Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku beri Islam sebagai agamamu. Ayat ini menerangkan bahwa perpisahan dengan Rasulullah bukan akhir dari segalanya, melainkan sebagai puncak dari kesempurnaan ajaran yang telah ditinggalkan. Umat Islam diingatkan untuk tidak larut dalam kesedihan, akan tetapi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan sebagaimana telah diingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa pertemuan yang dibangun di atas dasar kemaksiatan dan keduniaan semata akan berujung pada penyesalan dan permusuhan di akhirat. Sebaliknya, perpisahan yang dinilai adalah ketika kita berpisah dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kepada ketakwaan, karena kita akan dipertemukan kembali di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulani tahabba billahi taba'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan berkumpul dan berpisah karena dilandasi cinta karena Allah. Hadis ini mengajarkan pesan dan kesimpulan jika sebuah pertemuan dan perpisahan dilandasi niat karena Allah, maka ia tidak akan pernah sia-sia. Rasa cinta karena Allah akan menjadi tabungan pahala meskipun jasad telah berpisah oleh jarak atau waktu. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bakal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hikmah ayat ini mengajarkan bahwa dalam setiap perpisahan, baik untuk perjalanan fisik maupun perjalanan hidup menuju akhirat, bakal yang paling utama adalah ketakwaan. Takwa akan menjaga seseorang di perantauan, memudahkan urusan dan menjadi penerang di dalam kubur ketika kita berpisah dengan dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Hikmah ayat ini menggambarkan kondisi seseorang di ambang kematian saat ia sadar bahwa perpisahan dengan dunia benar-benar akan terjadi. Hikmahnya adalah mengingatkan kita untuk tidak terlalu cinta pada dunia dan selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan akhirat yang abadi. Tawaful wada. Hikmah tawaf wada yang pertama, rasa syukur. Tawaf ini adalah bentuk syukur karena telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Ini mengajarkan bahwa setiap akhir dari pertemuan harus diisi dengan rasa syukur. Yang kedua, harapan untuk kembali. Saat tawaf, jemaah berdoa agar diberi kesempatan kembali ke Baitullah. Ini mengajarkan bahwa setiap akhir dari pertemuan harus diisi dan juga
harus dibarengi dengan harapan dan doa untuk dapat bertemu kembali baik di dunia dan maupun di akhirat. Yang ketiga, kesungguhan dalam beribadah. Tawaf Wada mengajarkan pada kita bahwa setiap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala harus diakhiri dengan sebaik-baiknya penutup agar ibadah diterima dan bernilai mabrur. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni qala sallallahu astaqwa qala zidni qala ghafar rabbaka qala zidni bi ahli anta wuduni qala wa yassara laka khairan haitsu kunta. Dapat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa ada seseorang datang kepada Nabi dan dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak bepergian, maka berikanlah saya bekal. Beliau berkata, semoga Allah memberi berkah ketakwaan. Orang itu berkata lagi, tambahlah. Beliau bersabda, dan semoga dia mengampuni dosamu. Dia berkata lagi, tambahlah, demi ayah dan ibumu sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, dan semoga dia memudahkan untukmu kebaikan dimanapun engkau berada. Hikmah dari hadis ini mengajarkan bahwa bekal terbaik untuk orang yang berpisah itu adalah takwa kepada Allah, bukan dunia dan semacamnya. Assalamualaikum. La ta'sa qalbi wa rahman Allah fa inna qalban janganlah berputus asa wahai hati yang sedang berpisah. Sejatinya hati yang berpisah kelak akan kembali. Pemahaman linguistik ini mengajarkan bahwa perpisahan dalam Islam tidak dimaknai sebagai akhir yang mutlak, melainkan sebagai fase yang di dalamnya tersimpan beri harapan untuk bertemu kembali. Setiap selamat tinggal yang diucapkan dengan keimanan sejatinya mengandung doa sampai jumpa lain kesempatan bagi dirinya di akhirat kelak. Ini mengubah perspektif dari kesedihan yang menentukan menjadi harapan yang memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah dinaka wa amanataka wa kulli ma'amalika. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu. Hikmah hadis ini mengajarkan adab perpisahan yang indah. Saat berpisah dengan saudara atau kerabat, kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Doa ini memohon panjangan Allah atas agama amanah. Amanah termasuk keluarga dan harta yang ditinggalkan, serta husnul khatimah bagi orang yang berpergian. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambut silaturahmi. Perpisahan adalah awal dari bangun kemenangan, tempat bertemu orang baru, penangan baru, dan tantangan baru yang harus dihadapi dengan optimisme. Anis bin Abbasin
anna imra'ata Sabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma unkimu ala Sabitin fi dinin wala khuluqin walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atulid dinah alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Qala ya Sabitu iqbal al-hadiqatah wa talliqha tatliqatan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit dalam hal agama dan akhlak, tetapi aku khawatir akan menjadi kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kuburannya? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda kepada Sabit, wahai Sabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan sekali pelak. Hikmah yang pertama, khulu mengajarkan bahwa perpisahan pun harus dilandasi keadilan. Istri yang ingin berpisah memberikan kompensasi sebagai bentuk keadilan kepada suami yang pernah memberi mahar dan nafkah. 2. Perpisahan melalui khulu dibolehkan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam rumah tangga, seperti kebencian berlarut yang bisa menjerumuskan kepada pelanggaran agama. 3. Khulu tidak boleh dilakukan tanpa alasan syar'i. Rasulullah SAW bersabda, para perempuan yang melakukan khulu kepada suaminya tanpa sebab, mereka adalah perempuan munafik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya bi takdirillah yas'allahu amrahu. Barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. 2. Perpisahan mengajarkan untuk memori indah sebagai harta berharga yang menjadi motivasi menjalani kehidupan lebih baik. 3. Perpisahan fisik justru menjadi ujian untuk menjaga tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hikmah 1. Ayat ini menegaskan bahawa kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditawar. Setiap pertemuan di dunia, betapapun indahnya, pasti akan berakhir dengan perpisahan ini. 2. Saat perpisahan terbesar ini terjadi, identitas duniawi seperti nama, status sosial, jabatan, dan nasab akan segera terlupakan. Orang-orang tidak lagi memanggil dengan nama, tetapi menyebut jenazahnya atau mayatnya. Ini mengajarkan kita untuk tidak terpedaya oleh kehormatan dan kedudukan duniawi. 3. Kenalan sepintas hanya akan mengatakan kasihan. Teman dan sahabat akan bersedih beberapa saat, lalu kembali kepada rutinitas. Keluarga bersedih lebih lama, tetapi akhirnya hanya akan meletakkan foto dalam album kenangan. 4. Kerana perpisahan ini pasti terjadi,
maka yang terpenting adalah mempersiapkan bekal terbaik, yaitu amal saleh dan ketakwaan. Diriwayatkan bahwa penduduk surga ketika tidak mendapatkan sahabat-sahabat mereka dulu bersama-sama dalam kebaikan di dunia akan memohon kepada Allah, lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka orang-orang yang di hatinya masih ada iman sebesar-besarnya. Hikmah ini mengajarkan untuk bersahabat dengan ikhlas, bukan karena kepentingan dunia. Sahabat sejati adalah yang mengajak ke surga, bukan yang hanya mencari kesenangan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'atna mau'izatan balighatan laqad minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Artinya, lalu beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas kepada jiwa, yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati menjadi takut hikmah. Mohon perpisahan adalah saat yang tepat untuk saling memberi nasihat, wasiat dan pesan kebaikan. Air mata berpisahan seharusnya menjadi saksi atas ikatan hati yang kuat karena Allah, bukan sekedar ekspresi kesedihan yang berlalu tanpa maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Artinya, Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak aku ketahui. Hikmah pertama, Nabi Yakub mengajarkan bahwa dalam kesedihan karena perpisahan, tempat mengadu yang paling utama adalah Allah, bukan kepada makhluk. Ini adalah bentuk tawakal dan pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan ketenangan. Dua, ungkapan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui, menunjukkan keyakinan Nabi Yakub bahwa pertolongan Allah akan datang. Ia tidak berputus asa meskipun perpisahan telah berlangsung bertahun-tahun. Tiga, dalam ayat sebelumnya, surah Yusuf ayat 12 sampai ayat 18, Nabi Yakub juga mengatakan fasabrun jamil, maka kesabaran yang indahlah yang terbaik. Ini mengajarkan bahwa dalam perpisahan kita harus bersabar tanpa kehilangan harapan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmul jumu'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'im yakhutub ja'at ilun ilal madinati fabtadara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta lam yabqa ma'ahu ila 12 rajulan fanazalat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada hari Jumat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah, datanglah kafilah dagang ke Madinah. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera pergi menemui kafilah
itu hingga tidak tersisa bersama beliau kecuali 12 orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Hikmah yang pertama, ayat ini turun sebagai teguran karena pada sahabat lebih memilih urusan dunia, kafilah dagang, daripada mendengarkan khutbah Rasulullah yang sebentar lagi akan berpisah dengan mereka. Ini mengajarkan bahwa perpisahan menguji prioritas kita. Apabila dunia lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Hikmah yang kedua, dalam khutbah terakhirnya Haji Wada, Rasulullah berwasiat tentang Al-Quran, Sunnah, hak-hak istri dan persaudaraan. Wasiat ini menjadi pegangan umat setelah beliau wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabran. Artinya, Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepada tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Hikmah peristiwa ini mengajarkan bahwa dalam sebuah perpisahan seringkali tersimpan hikmah dan ilmu yang tidak kita ketahui saat itu. Manusia diperintahkan untuk bersabar dan terus belajar, karena biasa jadi di balik putusnya sebuah hubungan atau berakhirnya sebuah kesempatan terdapat rencana Allah yang lebih baik dan penuh hikmah yang baru akan terungkap di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika akan berpisah, misalnya karena seorang sahabat hendak bersabar, hendaknya momen tersebut diisi dengan doa dan pesan kebaikan. Ini adalah bentuk kasih sayang dan ikatan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum meninggal itu. Datang akan pergi, lewat dan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Awal dan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
Nggak ada.